Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamin anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu kembali. Kita tetap mengkaji kitab Qasasun Nabawi, kisah-kisah yang terambil dari sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kisah berikutnya. Saya yakin jenengan sering mendengar kisah ini, yakni berkenaan dengan orang yang memberikan minum seekor anjing. Ada dua riwayat, masing-masing juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, masing-masing dari riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sanadnya sahih, yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama-sama diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Bukhari. Riwayat yang pertama itu laki-laki. Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atas. Jadi suatu saat, Bapak Ibu, ada seorang laki-laki, dia jalan menempuh sebuah perjalanan, menempuh jalan. Istadda alaihi al-'atas, dia sangat haus. Ketika dia jalan ini kan dia merasakan kehausan yang sangat. Fawajada bi'ran, maka dia menemukan sebuah sumur. Dia ini akhirnya turun ke sumur itu, Pak. Masuk ke sumur itu dalam rangka ya untuk minum. Kemudian dia keluar dari sumur tersebut, tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing. Fa idza kalbun yalhathu yaqulu at-tara minal atas. Pas ketika dia keluar dari sumur ini, dia melihat ada seekor anjing yang dia lagi melet-melet bahasa Jawa, menjulurkan lidahnya, dia lagi makan atau jilatin pasir itu, tanah itu, karena saking hausnya.
saking hausnya. Maka laki-laki ini bilang, faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba minal 'atsi mithlu alladzi kana balagha minni. Ini anjing ini lagi dalam posisi haus seperti halnya aku kehausan. Akhirnya laki-laki ini turun lagi, Pak. Turun lagi ke sumur tadi, turun. Tadi kan sudah keluar. Sekarang dia masuk ke sumur lagi. Famala khuffahu ma'an. Dia kemudian memenuhi khufnya, sepatunya. Ini sepatu dari kulit biasanya kan, kalau khuf dari kulit dipenuhi sepatunya yang dari kulit itu dipenuhi dengan air. Dia kemudian naik lagi keluar dari sumur dengan cara Pak gimana? Tsumma amsakahu bifihi hatta raqi fasaqqa al-kalba. Digigitnya sepatu khuf itu yang penuh dengan air, dia keluar dari sumur itu dan kemudian dia memberikan minum anjing yang lagi kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu faghfarallahu. Maka Allah berterima kasih sama dia ini dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Oke. Kemudian kisah yang kedua yang jenengan kenal itu seorang wanita. Sama ceritanya, wanita ini pun juga memberikan minum seekor anjing. Karena dia melihat ada seekor anjing itu yang lagi kehausan betul-betul kehausan sampai hampir mati, ini yang namanya anjing. Dan dia merupakan wanita yang baghiyun min baghaya Bani Israil. Kalau dalam bahasa kita itu wanita nakal, wanita yang nakal. Banyak orang yang menerjemahkan dengan wanita tunasusila. Wanita tunasusila. Dia ini seperti laki-laki yang tadi itu. Dia mengambilkan air dan kemudian memberikan minum kepada seekor anjing yang lagi kehausan yang hampir mati. Allah mengampuni dosanya dia dan dia masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dua riwayat ini sahih. Ya, dua riwayat ini sahih. Sama-sama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Mungkin akan muncul sebuah pertanyaan. Hanya sekedar memberikan minum seekor anjing kok bisa masuk surga? Rahasianya letaknya di mana toh Pak? Apakah anjingnya itu, apakah memberi minumnya itu yang bikin dia masuk surga? Atau yang lain? Dan hal semacam ini tidak boleh kita kemudian mengatakan wis lek ngono aku bendino tak ngingoni kirek, aku tak golek kirek sing akeh, bendino tak ombeni cek aku iso mlebu surga. Apakah begitu? Bukan begitu cara berpikirnya. Dan kita paham memang di dalam Islam itu untuk masalah kalbun, masalah anjing ini kan, kalau dalam pemahaman kita di majelis tarjih, anjing itu termasuk najis mughaladhah. Apa najis mughaladhah Pak Ibu? Ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughaladhah. Kalau yang mughaladhah itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun melalui rasulnya sudah memberi kabar bahwa malaikat itu tidak akan mau masuk. La tadkhulu al malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung sama anjing. Itu syariat kita. Tapi di dalam hadis riwayat ini kok ada wanita tunasusila yang ngasih minum seekor anjing. Ibu, wanita ini tadi memelihara anjing atau tidak? Tidak. Dia itu kehausan total. Yang laki-laki tadi juga kehausan total.
Pas ketika ke sumur dia ngambil air itu, kemudian kok tiba-tiba dia melihat ada seekor anjing. Bukan karena anjingnya sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat nanti ya. Baik, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini, Pak? Yang pertama, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ini poin pertama yang harus kita ambil, garis bawah dari kisah seorang wanita yang memberikan minum seekor anjing. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kenapa? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an fala tadri ma yakunu sababu dukhulika al-jannata minhu. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun karena Anda tidak paham. Anda tidak mengerti apa-apa yang menyebabkan Anda itu bisa masuk surga. Ibu, Bapak, kita masuk surga itu bukan karena amal. Kita tidak bisa masuk surga dengan sholat. Kita tidak bisa masuk surga dengan puasa, tidak bisa. Kita juga tidak bisa masuk surga dengan haji, umroh dan lain-lain. Hadisnya sahih ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amali. Seseorang itu tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Sampai ada seorang sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah. Tidak juga dengan jenengan ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, wala ana illa ayyaqaumatani lahu birahmatin. Tidak juga saya tidak bisa masuk dengan ke surga dengan amal kecuali Allah memberikan rahmat. Nah, gak oleh kemelinti, gak oleh sok-sokan dengan amal yang sudah kita lakukan. Pak, kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat. Kalau pengen masuk surga deketilah Pak Rahmat. Guyonannya begitu. Kita tidak masuk surga dengan amal, tapi kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu amalan mana yang itu yang mendatangkan rahmat Allah. Kalau jenengan sholat tahajud, kalau sholat tahajud itu tidak menjadikan rahmatnya Allah turun, sholat tahajud tidak akan bisa memasukkan dalam surga. Jenengan puasa sunnah setiap hari, Daud dan sebagainya, kalau puasa itu tidak bisa mendatangkan rahmatnya Allah, maka puasa itu tidak akan bisa masukkan ke surga. Berarti kenapa wanita ini tadi bisa masuk surga memberikan minum seekor anjing? Karena rahmatnya Allah turun dari memberikan itu. Yang dilihat bukan anjingnya, tapi rahmat kasih sayang yang muncul dari sang wanita ini. Melihat ada makhluknya Allah yang kelaparan, ada makhluknya Allah yang hampir mati, dia rela turun ke sumur, dia gigit dengan mulutnya, dia keluar, dia kiasin. Itu yang kemudian menjadikan rahmatnya Allah turun dan dia dimasukkan dalam surga. Jadi besar atau kecil itu tidak ada pengaruhnya. Mungkin sesuatu hal yang remeh, sepele, justru itu yang memberikan rahmat. Contoh, suatu saat ada orang itu kan mau wedit, pelit, bakhil, koret, kikir, apa mana ya? Iya. Suatu saat dia itu mau makan dan yang dimakan itu adalah roti. Pas ketika mau makan, rotinya itu dianggap gak enak dan keras. Dia lemparkan itu yang namanya roti itu ke jendela.
Tidak tahu kalau ternyata memang di bawah jendela itu ada seorang pengemis yang betul-betul kelaparan. Betul-betul kelaparan. Dia pengen makan, tidak ada yang dimakan. Lah kok ternyata ada roti yang terbang, serwet, ditambani sama dia masih utuh, enak rotinya. Kalau menurut orang yang kaya tadi itu nggak enak, tapi menurut orang miskin tadi itu enak dan mengenyangkan. Dia mengangkat tangan kepada Allah, wah ya Allah, tolong ampunkan, tolong berikan kasih sayang, tolong hindarkan orang yang memberikan saya roti ini untuk masuk ke dalam surga. Tadi dia ngelamparkan ke jendela itu sengaja pun enggak, Pak. Tapi rahmatnya Allah turun karena dari doa orang ini tadi. Doanya orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mimpi kemudian. Malam harinya dia bermimpi. Pas ketika dia bermimpi ini, dia seolah-olah itu dikepung oleh api neraka. Tapi api neraka itu tidak pernah bisa untuk menyentuh itu. Dia bingung ada apa ini, ada apa. Kemudian ada yang bilang, ada yang bersuara bahwa engkau itu diselamatkan dari api neraka akibat dari roti yang kamu lemparkan ke jendela tadi. Sebenarnya yang menghindarkan itu rotinya atau doanya orang itu tadi? Doanya orang itu tadi. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah turun. Loh itulah seperti ini. Maka sekarang posisinya begini. Kalau ada orang itu memberikan seekor anjing minum sehingga dia tidak mati, sang anjing itu, dia bisa masuk surga. Apalagi kalau ada orang itu yang dia beri makanan itu sehingga dia itu selamat dari kelaparan, itu adalah manusia. Kira-kira lebih afdol manusia atau anjing? Otomatis manusia. Oh, ngekei minum anjing aja bisa masuk surga, apalagi ngekei uang. Memberikan minum seekor anjing aja bisa masuk surga, apalagi memberi manusia. Dan ini kalau jenengan buka di kitab Israiliyat itu kan ada kisah Israiliyat. Ada seorang nabi Bani Israel. Ini kisah Israiliyat ya. Dulu sudah kita bahas kisah Israiliyat itu la tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Ada seorang nabi Bani Israel itu suatu saat diam di suatu tempat. Kemudian dia melihat ada seekor kucing yang dalam bahasa kita ini rembes. Rembes apa rembes bahasa Indonesia nih, Pak? Bahasa Indonesia ini rembes ya, Pak? Lek korep berarti durung adus ya. Ya rembes ya dalam bahasa kita ya welek lah. Welek wis ngono kuwi. Dalam hatinya dia sang nabi Bani Israel dalam kisah Israiliyat ini ngomong, kok ono kucing sak welek ngene to. Kok ono kucing welek, kok ono kucing rembes. Gusti Allah kemudian bilang sama sang nabi tersebut, kalau memang kamu itu bisa menciptakan kucing sejelek ini, silahkan sekarang juga kamu ciptakan. Gusti Allah tidak menerima makhluknya dihina. Kalau kucing saja Allah tidak terima, apalagi kalau kita ngenyek wong. Kalau di sini wanita ini masuk surga karena memberikan makan seekor anjing, minum seekor anjing, apalagi kalau kita memberikan makan orang. Itu yang kita sebut dengan fahwal khitab. Fahwal khitab. Maka jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikannya itu. Walaupun hanya jenengan itu senyum sama orang. Apa kata Rasulullah? Tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Senyum Anda kepada saudara Anda, bagi Anda itu adalah merupakan sedekah. Siapa tahu ada orang yang lagi sedih, jenengan ketemu sama dia, jenengan tersenyum,
dia menjadi terhibur di situ. Dan akhirnya memunculkan rahmat dari Allah. Ingat ya, bahwa ahabbul a'mali ilallahi idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Sebaik-baiknya amal itu adalah idkhalus sururi. Bagaimana jenengan itu mampu memberikan kebahagiaan alal qalbil mu'min, terhadap hatinya orang-orang mukmin. Buatlah orang-orang mukmin itu berbahagia, seneng. Lek jenengan petuk sama uang iku bojo metutut ae. Belajar senyum, muka ceria. Rasulullah itu ketemu sahabat tidak pernah metutut. Lupa aku utangku akeh. Apa hubungannya utang karo senyum? Jangan malah justru menunjukkan kalau utangi jenengan akeh. Senyumlah. Gitu yang disebut. Kemudian Rasulullah mengatakan wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun Anda itu bertemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria. Ini loh hadisnya. Nih, seret. Walau antal akhaka biwajhin talqin. Apa wajhin talqin itu, Pak? Wajhin talqin itu muka yang ceria. Muka yang ceria itu wajhin talqin. Kalau dalam riwayat yang lain apa? Tabassumuka li akhika laka shadaqatun. Maka famayyamal mithqala dzarratin khairan yara wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan sekecil apapun kebaikan itu pasti ada balasannya. Kejelekan sekecil apapun itu pasti ada balasannya. Dan kebaikan-kebaikan itu jenengan tidak perlu untuk memilah-milah iki gede, iki cilik, enggak usah. Kita enggak tahu mana amalan itu yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, karena sekali lagi orang tidak bisa masuk surga dengan amalnya. Orang tidak bisa masuk surga dengan sholatnya. Orang tidak bisa masuk surga dengan haji, umroh, puasa kalau itu tidak mendatangkan rahmat dari Allah. Ada orang itu berbuat dosa tapi dia sadar itu dosa, nangis dia dengan dosa itu, akhirnya dia bertobat. Ada orang yang melakukan taat tapi dia di dalam hatinya rumongso wis taat, rumongso soleh, rumongso apik sing di pertama, sing kedua. Apian sing pertama, dia melakukan dosa, dia sadar dan akhirnya membawa dia kepada taubat. Tapi sing kedua ya poso, ya sholat, ya haji, ya umroh berbolak-balik, tapi dia itu melakukan ketaatan itu dengan kesombongan dalam hatinya. Iki lo aku wis sholat, iki lo aku wis haji, iki lo aku wis soleh, awakmu durung soleh. Iki lo aku pinter. Ini yang kemudian menghabiskan semua amal ibadah itu. Yang tidak mungkin amalan model semacam itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Makanya Nabi bilang, man kana la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu ada sombongan, ngelakoni taat tapi sombong, tidak mungkin mendatangkan rahmat. Ini memberikan minum seekor anjing, tidak ada itu niat apa-apa. Dia melihat ada seekor anjing yang kehausan, hampir mati anjing itu, tidak berpikir apa-apa dia. Nun sewu, kita itu seringkali melakukan ketaatan itu karena mikir dan ada tendensi kepentingan dari ketaatan tersebut. Padahal ayatnya bunyinya adalah
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Orang yang melakukan kebaikan karena tendensi, kepentingan, ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu. Nah ini gak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Apalagi kepentingannya karena ingin dipuji sama orang, apalagi kepentingannya karena ingin dihargai sama orang. Tidak layak model begini, ini rahmatnya turun berkenaan dengan amal itu, sehingga amal model begini tidak akan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak sandungan-sandungan yang ada dalam kehidupan amal beribadah kita, Pak. Jangan-jangan nanti di yaumul qiyamah kita itu kecelek amalan kita di yaumul qiyamah, semuanya tidak diterima karena didustakan oleh Allah, karena ada kepentingan-kepentingan di dalam amal ibadah itu. Yang paling sering kepentingan yang muncul adalah kepentingan karena ingin dipuji sama orang. Betul tak? 100% ketika kita sholat itu saja ini sih dipikir apa? Pengen dipuji orang, apalagi pengen dianggap soleh, pengen dianggap bertakwa, pengen dianggap baik. Lah ini kepentingan-kepentingan model begini ini yang tidak bisa mendatangkan rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi poin pertama apa? Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut, karena barangkali dari kebaikan yang kita remehkan itu justru rahmatnya Allah turun di situ. Tadi sudah saya bilang, tahajud jenengan belum tentu mendapatkan rahmat. Kadang-kadang wong-wong itu lucu. Di grup jam 3 WA, jam 3 bangun. Waktunya sholat tahajud. Itu niatnya apa kepentingannya kira-kira? Lepas ketika dia WA, ayo bangun sudah jam 3. Orang-orang itu kira-kira melihat WA-nya dia kapan? Pada hari malam jam itu ataukah dia buka baru jam 6? Pas ketika sarapan pagi baru buka. Bangun, oh iya tadi malam ya. Lah terus dia bangunkan model ngono piye? Itu kepentingan apa kira-kira dia WA semacam itu. Nah, hati-hati. Memang hal-hal semacam itu kayak seperti semut hitam yang ada di batu warna hitam di tengah malam yang gelap gulita. Hati-hati. Ya, Pak kok angel enggak? Makanya kita butuh proses untuk berlatih, membiasakan diri. Jangan suka meremehkan kebaikan, baik kebaikan ataupun kejelekan, jangan diremehkan sekecil apapun. Nanti di sini ini akan ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Ada wanita yang masuk surga gara-gara kucing. Kalau tadi ada wanita yang masuk surga gara-gara anjing. Jenengan nanti kira-kira masuk surga gara-gara apa? Gara-gara tahajud saya, Pak. Coba diperiksa tahajudnya jenengan apa? Gara-gara puasa, Pak, dilihat puasanya jenengan apa? Coba jenengan amati di sini. Dakholati imro'atun, dakholat timro'atun annara fihi rotin. Ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Robatotha, dia mengikat kucing itu. Kucingnya dicancang, Pak, cancang. Falahia at amatha,
maka dia itu tidak memberikan makan kucing tersebut, wala hiya arsalatha, dan dia juga tidak melepaskan kucing tersebut, takulu min husyashil ardi, dan kucing tersebut makan dari butiran-butiran pasir atau tanah yang di bumi itu, hatta matat hazlan, sehingga kucing itu mati dengan sia-sia. Hati-hati jenengan sing iku manuk ning omah ditaruh di sangkar. Kalau jenengan ngingu manuk itu ada adab-adabnya, ada kewajiban-kewajiban yang harus jenengan lakukan untuk manuk tersebut. Karena manuk itu, burung itu pada dasarnya fitrahnya adalah lepas terbang. Kalau jenengan memelihara manuk tersebut itu harus ada adab-adabnya. Ini ada wanita, ya orang kayak imangan, mek dicancang tok, ora kayak imangan, ora kayak ngombe, ora diculne, mati. Hanya gara-gara kucing masuk neraka. Loh Pak, wanita itu sholat? Iya sholat, masuk sholat, tapi dia ngono kuwi. Kalau tadi itu ada wanita yang memberi minum anjing masuk surga. Lah sekarang ada wanita yang ngasih yang berkenaan dengan kucing, itu adalah masuk neraka. Pak ket mangkok yang disebut wanita iki piye? Apakah laki-laki tidak masuk? Ya padha wae laki-laki ya masuk. Engko jangan dikira hadisnya ceritanya tentang cerita orang wanita sehingga kemudian yang kena wanita, ndak semuanya. Hati-hati. Ya sing ngingu-ngingu manuk sing akeh manuke itu. Baik, yang nomor 2, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa kita ambil kisah ini, ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang mempunyai kasih sayang, mereka itulah yang dikasih sayangi oleh Ar-Rahman. Kenapa sih Allah itu disebut dengan Ar-Rahman? Jenengan buka di kitab fikih Asmaul Husna. Ya, fikih Asmaul Husna ini saya bahas di Masjid Al-Ikhlas Langsep. Masih baru nyampe di beberapa poin, baru sampai 5 nama diurutkan sesuai kitab fikih Asmaul Husna. Allah itu disebut dengan Ar-Rahman karena memang sifat kasih sayang itu menjadi sifat lazim, menjadi sifat lazim yang ada pada diri Allah sejak zaman azali, yang Rahman ini menunjukkan kepada rahmat yang umum. Kenapa disebut dengan rahmat umum? Rahmatul ammah. Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Wong sing gak sholat ya dikei, sing gak percaya Tuhan ya dikei, sing duwablek ya dikei, bahkan sing bendino ngelok nih Gusti Allah ya dikei, sing gak tahu eling Gusti Allah ya tetep dikei. Iku lho Allah. Kalau kita meniru sifat Allah Ar-Rahman, kita akan memberi orang itu tanpa memandang bulunya, siapapun dikasih. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu setiap hari membawa makanan. Nabi Muhammad itu setiap hari membawa makanan kepada seorang Yahudi buta. Mas jenengan pernah membaca riwayat ini kan? Dan juga pernah mendengar semacam ini. Yahudi buta ini setiap hari itu ada di pojok pasar ngemis penggaweannya. Setiap orang yang ngasih ke dia itu dia mesti mengolok-olok Muhammad Rasulullah SAW. Setiap ada orang yang ngasih kepada dia, dia mesti menghina Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu setiap hari bawa makanan, ngasih makan orang itu. Jenengan bisa membayangkan ngasih kepada orang yang tiap hari menghina beliau.
Lek jenengan itu kira-kira dikapani. Wis tak kei ngelok nih loh. Nabi tidak. Dan inilah yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, tolong beritahu kepada saya sunnah apa dari Nabi Muhammad yang belum aku lakukan." Ini loh para sahabat itu. Sahabat itu punya karakter kepingin tahu sunnahnya Nabi dan dilakukan. Maka saya sampai hari ini mengatakan sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi karena tidak mengikuti Rasulullah. Saya tidak sepakat dengan kalimat sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nanti akhirnya jadi meremehkan sunnah. Kemudian Ibu Aisyah bilang, "Ya Aba, itu Nabi Muhammad SAW." Ini Ibu Aisyah itu menceritakan itu sambil nangis karena teringat Rasulullah Muhammad SAW yang sudah wafat dan teringat dengan kebaikan Rasulullah Muhammad SAW. "Wahai Aba, bapak saya itu Nabi Muhammad itu setiap hari bawa makanan ke pojok pasar ngasih makan Yahudi buta itu." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq itu bawa makanan ke pasar itu, Pak, ngasih makanan sama Yahudi buta ini. Dan Yahudi buta ini tetap seperti kebiasaannya, menghina Nabi, ya, menghina Islam, mengatakan Nabi gila, mengatakan Nabi tukang sihir. Abu Bakar ngasih makan kepada Yahudi buta. Yahudi buta kemudian tanya, "Man anta? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa?" Abu Bakar As-Siddiq cuma menjawab, "Saya yang setiap hari ngasih makan kamu." Ini triknya Abu Bakar As-Siddiq apa kira-kira nanti? Bukan berbohong dah. Yahudi buta sampai ngomong, "Kadzabta, kamu itu dusta." Saking hafalnya yang namanya Yahudi buta dengan Nabi Muhammad yang memberikan makan, tapi tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Yahudi buta hanya mengatakan, "Kamu dusta, orang yang ngasih makan aku setiap hari bukan begini caranya." Dia itu dengan kata-kata yang lemah lembut, dia itu melembutkan, melunakkan makanan-makanan yang keras, dia suapin dengan tangannya dia itu. Oh, piye le model ngono iki. Betapa luar biasanya hati Muhammad SAW. Maka dipuji oleh Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Orang yang setiap hari menghina Nabi masih dikasih makan sama Nabi. Orang yang setiap hari mengolok-olok Nabi Muhammad SAW masih tiap hari disuapin sama Nabi. Itulah Muhammad SAW. Ketika Nabi mengatakan Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman, orang-orang yang punya kasih sayang itu dia akan dikasih rahmat, disayangi oleh Ar-Rahman. Beliau tidak hanya ngomong, beliau orang pertama yang melakukan itu. Termasuk ketika beliau diludahi sama orang kan? Diludahi, sehari diludahi, besoknya lagi diludahi lagi, besoknya diludahi lagi. Ketika tidak ada orang meludahi, dicari sama Rasulullah, "Kemana orang yang biasa meludahi saya ini?" Ternyata sakit toh. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau orang pertama yang menjenguk orang yang meludahi beliau. Kalau jenengan kira-kira apa yang dilakukan? Apa muncul kata-kata kapokmu kapan kualat salahingi duniaku? Nabi enggak. Itulah karakter Ar-Rahman itu ya begitu tuh Pak. Karakter Ar-Rahman itu yaitu, maka Nabi bilang, "Wa ausil man qata'aka." Sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan Anda. Wa'fu amman dhalamaka, maafkan orang yang membuat zalim kepada Anda. Wa'ati amman haramaka, dan beri makan kepada orang yang tidak mau memberi kepada Anda. Itu Ar-Rahman. Maka di sini kalau jenengan itu ingin dikasih sayangi oleh Allah,
Kalau jenengan ingin rahmatnya Allah itu senantiasa turun kepada jenengan, punyalah sikap kasih sayang kepada orang. Maka di sini dikatakan oleh Rasul, irhamu ahlal ardi, berilah kasih sayang kepada penghuni bumi, maka yarhamkum man fis sama, maka orang-orang yang di langit itu akan memberikan kasih sayangnya kepadamu. Clear? Nah, ini di sini ada bentuk-bentuk Rahman dan Rahim. Min suwarir rahmati, saya singkat-singkat ya. Min suwarir rahmati kafalatul yatim. Di antara bentuk-bentuk kasih sayang itu adalah kafalatul yatim. Apa kafalah itu? Kafalah itu ya meramut, kafalah itu ya merawat, kafalah itu ya membiayai, kafalah itu ya berkasih sayang kepada siapa? Anak yatim. Itu bentuk rahmat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masih ingat dengan surah Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Di situ ada kalimat yad'ul yatim. Di antara pendusta agama itu ketika dia itu tidak mau peduli dengan orang yatim, tidak mau berkasih sayang kepada anak yatim. Nabi memberikan motivasi, Pak, jenengan amati di dalam hadis ini. Mudah-mudahan ada greget kita itu untuk senantiasa menghadonah anak yatim, dan bagaimana perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga kalau di dalam konteks organisasi Muhammadiyah bagaimana Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nabi apa mengatakan, wa ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya dan orang yang senantiasa mengkafalah anak yatim, yang meramut anak yatim, yang memperhatikan anak yatim, yang menghadona anak yatim, fil jannati, di dalam surga, hakadha. Apa? Wa asyara bisababa wal wusta. Iki asababa, iki wusta. Jadi kedudukannya orang yang senantiasa perhatian sama anak yatim itu seperti ini. Dekat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Wa farraja bainahuma syai'an, tidak begini, tapi cuma sedikit seret gitu. Inilah posisinya Rasulullah dengan kita kalau kita itu mau perhatian sama anak yatim. Tapi kalau kita itu tidak perhatian sama anak yatim, itu yang disebut dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Halo, ada yang menghadona anak yatim di sini? Saya masih ingat kawan saya yang sudah almarhum itu. Dia tidak punya panti, dia tidak punya panti asuhan, tidak punya. Dia bekerja mengumpulkan uang itu, dan kemudian dia suka ke sekolah-sekolah, terutama sekolah Muhammadiyah, karena dia organisasinya Muhammadiyah, sama seperti saya Muhammadiyah. Jenengan juga Muhammadiyah kan? Baik. Dia ke sekolah-sekolah, dia tanya sama TU-nya, siapa di sini yang anak-anaknya yang yatim, yang benar-benar tidak punya kemampuan untuk membayar SPP. Bukan hanya sekedar tanya, tapi dia bilang sama TU-nya, saya yang membayarkan. Tapi tolong jangan diberitahu kepada anak yatim itu atau kepada ibunya kalau saya yang membayarkan. Luar biasa. Dan hartanya tidak tambah habis, tapi tambah berkembang karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan dia melakukan itu karena Allah. Itu yang dia lakukan. Dia tidak punya panti. Anak-anak yatim tidak ditaruh di rumah. Dia ngelutus ke sekolah-sekolah, bilang, tanya siapa orang-orang yang memang anak-anak yang memang tidak bisa bayar SPP, tidak punya bapak, udah yatim, dibayari. Dititipkan ke TU, ini uang untuk beli sepatunya dia, ini uang untuk beli tasnya dia. Dan yang dibayari tidak pernah tahu siapa yang ngasih. Orang seperti ini luar biasa.
Inilah orang yang dikasih sayangi oleh Allah sesungguhnya. Ini, ya mudah-mudahan kita bisa. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebenarnya Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kepinginnya organisasi kita itu harokah, tetap harokah. Kalau kita melihat di dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, ya Muhammadiyah itu disebut dengan harokah amar ma'ruf nahi mungkar, harokah dakwiyah, dan harokah islamiyah. Karena Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menginginkan Muhammadiyah itu sebagai sebuah gerakan. Dulu sudah saya bilang, Muhammadiyah itu berdiri di dalam rangka diantaranya untuk mengkantar penjajahan dan juga untuk mengkantar TBC dan seterusnya. Pas ketika ngaji surah Al-Ma'un gak selesai-selesai, muridnya cuma bilang, Pak Yai apakah tidak ngaji surat yang lain, kok Al-Ma'un setiap hari? Pak Yai Haji Ahmad Dahlan cuma bilang, wis diamalni apa durung, lek durung diamalni ya wis ngaji Al-Ma'un. Itulah prinsip diantaranya kenapa Muhammadiyah itu didirikan dengan berbagai macam amal usaha itu. Dulu orang mau sekolah itu susahnya minta ampun. Yang bisa sekolah di sekolah-sekolah reguler itu adalah orang-orang anak-anak priayi yang punya uang. Pak Yai Haji Ahmad Dahlan orang pertama yang mendirikan sekolah formal tahun 1912. Jauh sebelum Kiai Haji sebelum Kiai Hajar Dewantoro. Sampai hari ini saya tetap tidak mengakui Kiai Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan. Saya tetap mengakui Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai bapak pendidikan pertama. Banyak anak-anak yang terlantar gak bisa makan. Beliau orang pertama tahun 1912 mendirikan panti asuhan. Kalau sistem sekolahnya formal pada zaman Pak Yai Haji Ahmad Dahlan mendirikan, gratis total. Anak-anak yang tidak mampu sekolah di sekolah. Sampai pada waktu itu Pak Yai Haji Ahmad Dahlan untuk membayari guru-gurunya tidak punya uang, barang-barang di rumahnya dilelang sama beliau. Kalau sekarang ada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang semakin lama semakin mewali piye? Sehingga kader-kader Muhammadiyah pengen sekolah di sekolah Muhammadiyah kesulitan iki piye? Halo? Maka saya kemarin pas bicara-bicara di Al-Irsyad, saya kemarin diajak untuk ngisi tarhib Ramadan di Ormas Al-Irsyad di Batu. Saya ngomong-ngomong sama pimpinan cabangnya itu tentang masalah Muhammadiyah itu sudah punya pondok pesantren atau tidak. Saya bilang sudah. Cuman saya mengatakan begini, jenengan sepakat atau tidak bahwa kita mendirikan ormas, dia juga kan sama-sama ormas, pengen meniru Muhammadiyah, mendirikan amal usaha sekolah. Saya cuma bilang, kami tetap bernafas Al-Ma'un, jangan sampai sekolah itu menjadi ajang bisnis. Dan sekarang ini kan sekolah-sekolah mahal itu ajangnya ajang bisnis. Itu punya pribadi Pak, bukan punya yayasan, punya pribadi. Dan dia juga bilang sama saya, iya Pak, saya melihat bayarnya sekali masuk 60 juta 30 juta gitu, tapi mewah itu. Tapi guru-gurunya bayarannya kecil-kecil. Itu yang dia temui. Masuk kemana uang itu Pak? Ya karena memang itu adalah bisnis milik, dan itu adalah milik pribadi, ya otomatis masuknya ke orang itu dan menanam saham. Makanya semakin mewah, tapi berkahnya tidak ada. Outputnya bukan juga nggak punya berkah. Nah itu jangan begitu. Muhammadiyah dulu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah bukan bisnis, tapi memang betul-betul semangat Al-Ma'un. Orang yang pertama mendirikan panti asuhan itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang sakit itu bingung berobat Pak, ya, beliau orang pertama pada waktu itu mendirikan rumah sakit yang beliau namakan PKO.
Apa PKU itu, Pak? Pusat Kesehatan, pakai O. Kalau dulu kan U kan OE. Beliau ini sekolah, panti, rumah sakit itu. Nah, inilah bentuk daripada kasih sayang itu dalam syariat. Orang yang memang betul-betul mampu menghadona anak yatim itu kedudukannya dengan Nabi seperti ini. Dekat sekali. Kalau jenengan itu kepingin dekat sama Rasulullah di surga, deketi anak yatim. Sholawat tok gak cukup. Bentino sholawatan, tapi sholat ya enggak. Bentino sholawatan, tapi gak mikirkan anak yatim. Muhammadiyah, kenapa terbanyak panti asuhan itu miliknya Muhammadiyah? Tapi memang kalau untuk pondok pesantren kita kalah. Dan mulai sekarang itu sudah beberapa tahun ini pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memberikan instruksi setidak-tidaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada MBS-nya. Ya, pondok pesantren modelnya Muhammadiyah. Dan di antara bentuk rahmat kasih sayang kepada makhluk itu adalah apa? Wa min suwari rahmati tafriju kurobatil muslimin. Tafrij itu kan melonggarkan, meringankan, mengurai, meringankan kesulitan kaum muslimin. Coba kita amati di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kita diskusi ya. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudaranya orang muslim. Layat limuhu, seorang muslim itu tidak boleh mendolimi muslim yang lain, apapun bentuknya. Wala yaslimuhu atau yuslimuhu. Aslama yuslimu itu kan mempunyai makna memasrahkan, menyerahkan. Maksudnya apa? Orang muslim itu tidak boleh cuek terhadap muslim yang lain. Karena Nabi menyebut bahwa muslim dengan muslim itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang ada seorang muslim itu dia memberikan, membantu hajatnya saudaranya sesama muslim, maka Allah itu akan senantiasa memenuhi hajatnya dia. Kalau di dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah rahmat yang sesungguhnya. Saya itu mikir, Pak, orang Islam di Indonesia itu 87%. Kalau setiap muslim yang 87% itu sadar zakat malnya, infak ataupun sodakohnya, kira-kira saya yakin orang-orang Islam di Indonesia itu makmur-makmur. Tidak akan ada muncul pemurtatan orang Islam dengan ekonomi. Dikasih supermi murtad, dikasih beasiswa murtad. Dan mereka yang melakukan dengan, kalau dalam bahasa kita itu zakat produktif. Kita selama ini cuma zakat konsumtif. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang meringankan, mengurai kesulitan daripada kesulitan orang muslim, farrajallahu kurbatan, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah itu akan meringankan beban, Allah itu akan meringankan beban kesulitan orang yang meringankan beban kesulitan orang muslim di mana? Yaumil qiyamah. Kalau kita itu pingin nanti di yaumil qiyamah itu kesulitan-kesulitan diangkat oleh Allah, diringankan kesulitan oleh Allah di yaumil qiyamah, cobalah kita itu meringankan beban orang. Makanya tadi ada kalimat idkhalus sururi ala qalbil mu'min.
Clear? Ada kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka ataupun jiwa mereka. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib daripada aibnya orang muslim, maka Allah itu akan menutup aibnya nanti di yaumil qiyamah. Ini dua bentuk kasih sayang yang diwajibkan, yang ditekankan oleh syariat kita. Anak yatim dan kesulitan orang lain. Insya Allah kita di sini adalah orang-orang yang senantiasa perhatian kepada anak-anak yatim dan juga menjadikan kehidupan ini punya manfaat kepada orang-orang yang punya kesulitan-kesulitan. Ada yang didiskusikan, monggo silakan sebelum masuk nomor 3. Nggih, monggo. Bermuka cerah kepada saudara. Itu apa termasuk kita berbicara kromo pada orang yang menjambal kita. Dia lebih muda dari kita menjambal kita. Terus kita tetap kromo pada dia, itu apa termasuk itu tadi? Bermuka cerah pada. Kalau untuk yang jenengan ucapkan itu adalah qaul, ya. Ada wajhin talqin dan kemudian ada qaul. Qaul itu kalau di dalam Al-Quran ada sekitar 7. Ada qaulan sadida, ada qaulan layyina, qaulan ma'rufa, qaulan maisura, qaulan saqila, kemudian ada qaulan baligha. Sudah baligha tadi ya. Sadida, layina, ma'rufa, karima, maisura, baligha dan sakila. Ada 7. Ketika jenengan itu menggunakan toto kromo, menggunakan pakai kromo inggil atau mungkin pakai kromo madya. Itu apa bu kromo madya bu? Kromo inggil. Orang sekarang anak-anak kita kate kromo nang wong tuwek sangel. Sudah kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang jenengan ucapkan itu adalah masuk ranah-ranah yang qaul tadi. Qaul ma'rufa, qaulan karima itu. Kalau wajhin talqin itu adalah face gitu. Muka kita. Wajhin talqin itu berarti memasang wajah yang ceria. Ceria bahasa Jawa niku sing penak apa? Le sumeh itu tabassum. Tabassum muka senyum Anda. Tapi kalau wajah yang ceria itu apa? Berseri-seri, sumringah. Nah itu wajhin talqin itu sumringah. Kalau sumeh itu tabassum. Beda ya, jadi ada 2 hal. Pak, saya pakai bahasa kromo inggil tapi le wajahnya gak sumringah piye? Di sini ada 2 hal. Ada 3 Pak. Sumringah, terus kemudian sumeh, kemudian yang ketiga qaul atau ucapan-ucapan. 3-tiganya itu dilakukan oleh orang Islam. Ya yang di ngomong nih api, ya sumeh, ya sumringah. Itu jawaban saya. Jenengan 3-tiganya sudah dilakukan atau tidak? Jenengan ketemu sama orang ngomongnya api tapi metutut itu piye? Ya, jenengan ketemu sama orang senyum, ya senyum sumeh, tapi cara ngomongnya atos, ngelarani. Yuk. 3-tiganya perlu dikembangkan di Muhammadiyah kita ini. Orang Muhammadiyah itu sumeh, sumringah dan kata-katanya baik. Itu Muhammadiyah tulen itu. Dalam artian mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja guyang-guyu dhewe. Kalau sama istrinya orang juga jangan. Engko ambek bojone wong guyang-guyu gitu. Gak karu-karuan. Ada yang lain? Monggo, Pak. Mohon penjelasan hadis yang berkaitan
tentang masalah hadis akhlak Rasul Heeh. makan orang Yahudi apa itu? Heeh. Apa itu hadisnya sahih? Baik, nggih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sanadnya hadis yang memberikan makan orang Yahudi buta ini, memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, ikhtilaf di kalangan para ulama. Tapi saya mengikuti pendapat yang bahwa sanad itu sahih. Karena ini juga ada hubungannya dengan sikapnya Nabi terhadap orang Yahudi yang lain. Ini hanya sekedar muamalah, Pak, bukan dalam konteks akidah. Suatu saat ada orang Yahudi buta yang Yahudi buta. Ada seorang Yahudi yang meninggal dunia. Nabi Muhammad berdiri. Ada sahabat yang mengatakan kemudian, ya Rasulullah, dia itu Yahudi ya Rasulullah. Nabi cuma mengatakan apa? Bukankah dia itu juga manusia? Nah, jadi kedudukannya ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, kalau dalam konteks yang semacam ini perlu juga dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain. Kalau sudah ada syawahid-syawahid, korinah-korinah, kita boleh untuk memakai hadis yang semacam itu sebagai bentuk motivasi pencerahan untuk kita beramal soleh. Tapi ketika memang hadis itu kemudian tidak ada korinah, syawahid, penguat, maka kita tidak berani menggunakan hadis yang semacam itu. Clear ya? Ada yang lain? Cukup? Cukup ya. Ya berarti nanti insya Allah pertemuan berikutnya ketika diizinkan oleh Allah, kita akan lanjutkan di kisahnya wanita yang memberikan minum seekor anjing, itu bisa masuk dalam surga. Yes, ayo kita noto hati, noto perilaku untuk menjadi orang yang punya kasih sayang terhadap orang lain. Ya, punya perilaku yang sahih, punya perilaku yang penuh dengan kasih sayang, karena konteksnya itulah penekanan, terutama kepada siapa tadi Pak? Anak yatim, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa membutuhkan. Dan kita semangat untuk menegakkan, mengamalkan surah Al-Ma'un. Gerakan Al-Ma'un itu yang sejak awal 1912, gerakan Al-Ma'un itulah yang senantiasa dicanangkan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.